Oke, assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi, selamat datang di kuliah ke-8 kita. Nah, di kuliah ke-8 ini kita akan bahas UTS yang sudah teman-teman kerjakan sebelumnya. Ini bisa menjadi evaluasi atas pengerjaan UTS teman-teman. Jikalau nanti ketika saya selesai menjelaskan, teman-teman ada pertanyaan atau kira-kira ada yang kurang jelas, boleh nanti di pertemuan selanjutnya bertanya mengenai materi-materi yang dirasa masih kurang jelas pembahasannya. Nah, UTS ini secara garis besar ada 4 soal. Yang pertama itu adalah vektor, yang kedua ini berupa hukum Coulomb pengerjaannya, yang ketiga ini adalah Gauss, yang keempat ini ada potensialnya, ada grad potensial dan diff nanti di sana. Nah, kemudian kita mulai untuk yang pertama. Untuk berupa vektor, ini soal yang paling sederhana. Jadi coba kita kerjakan. Diketahui 3 titik koordinat, ada titik koordinat D, kita tulis. Nomor 1 diketahui titik koordinat D, yaitu 0, min 1, kemudian 2. Kemudian ada titik koordinat E, itu adalah 2, 3, dan min 4. Dua, 3, dan min 4. Kemudian ada titik koordinat F, min 3, 2, dan 5. Min 3, 2, dan 5. Baik, kemudian kita pertama diminta untuk menentukan vektor posisi RD, RE, dan RF. Nah, untuk vektor posisi RD, RE, dan RF tinggal kita tuliskan. RD berarti kita harus tahu di koordinat di aras AX-nya berapa, tambah berapa AY, tambah berapa AZ. Nah, ini koefisiennya bisa kita langsung masukkan dari si titik-titik koordinatnya. Karena titik D berada di 0,-1,2, berarti RD-nya adalah 0AX, kemudian Y-nya adalah min 1, dan Z-nya di sini, AZ-nya koefisiennya adalah 2. Sehingga RD akan sama dengan 0AX, tidak perlu kita tuliskan, langsung min AY plus 2AZ. Ini untuk RD. Kemudian RE dan RF juga sama, tinggal kita gunakan titik-titik koordinatnya sebagai koefisien dari vektor posisi. Berarti untuk yang AX koefisiennya adalah 2, di 2AX tambah 3AY tambah 4AZ. Kemudian untuk yang F berarti tinggal kita pakai titik-titik koordinatnya adalah min 3, 2, dan 5. Kita tinggal tuliskan min 3AX tambah 2AY tambah 5AZ. Dan ini untuk soal nomor A, kita dapat vektor posisi RD, RE, dan RF. Cukup sampai sini pengerjaannya. Kemudian soal nomor B, kita diminta untuk mencari vektor RCE dan RDE dan RFE. RDE dan RFE. Nah, berarti untuk mencari RDE, tinggal kita hitung selisih antara vektor satuan E, RE dikurangi RD. Yaitu di sini RE-nya sudah kita punya, 2AX plus 3AY plus 4AZ. Sedangkan RD-nya berarti dikurangi dalam kurung, RD-nya di sini adalah kita punya juga min AY plus 2AZ. Sehingga dapatkan hasilnya yang X kita kurangi dengan X, berarti di sini 2AX nggak ada, berarti 2AX kurang 0 adalah 2AX. Kemudian yang Y dikurangi dengan Y, di sini Y-nya ada tidak? Di sini Y-nya ada, yaitu minus, berarti plus 3AY
dikurangi negatif AY ditambah 4AZ, yang kita ini dengan AZ lagi dikurang 2AZ. Sehingga hasilnya 2AX plus 3AY dikurangi negatif AY berarti 4AY ditambah 4AZ dikurangi 2AZ, hasilnya adalah 2AZ. Ini untuk RDE. Kemudian kita lanjut. Kita kerjakan yang berarti sekarang adalah RFE. RFE artinya adalah selisih dari vektor posisi E, RE dikurangi vektor posisi F, RF. Yaitu tadi RE-nya sudah kita punya adalah 2AX plus 3AY plus 4AZ dikurangi RF-nya ini adalah minus 3AZ plus 2AY plus 5AZ. Sehingga di sini kelompok AX dikurangi yang AX, 2AX akan dikurangi dengan minus 3AZ. Sorry, dengan ini X harusnya. Berarti dalam kurung 2AX dikurangi minus berapa? 3AX ditambah yang AY-nya kita kelompokkan dikurangi juga dengan yang ada AY-nya. Berarti 3AY dikurangi 2AY, yang AZ-nya juga kita kurangi, tambah 4AZ dikurangi 5AZ. Sehingga hasilnya 2AX dikurangi negatif 3AX sama artinya dengan 2AX ditambah 3AX. Hasilnya adalah 5AX ditambah 3AY dikurangi 2AY, AY, dan 4AZ dikurangi 5AZ, hasilnya adalah minus AZ. Nah, ini untuk vektor RFE. Berarti kita sudah dapat vektor RFE dan vektor RDE. Berarti nomor B sudah selesai. Kita lanjut yang C, diminta vektor satuan ADE dan AFE. ADE dan AFE. Nah, kita mulai dari yang ADE dulu. Untuk menentukan vektor satuan, untuk menentukan vektor satuan berarti tinggal kita membagi vektornya, berarti RDE dibagi dengan mutlak RDE. Dimana kita tadi sudah dapat hasil nilai RDE adalah 2AX plus 4AY plus 2AZ dibagi akar mutlaknya, berarti tinggal kita ambil koefisien-koefisiennya. Ini berarti 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan 2AX plus 4AY plus 2AZ dibagi akar 2 kuadrat 4 tambah 4 kuadrat 16 tambah 2 kuadrat 4. Artinya 4 tambah 16 tambah 4 sama dengan akar 24. Hasilnya ADE adalah 0,41 AX tambah 0,82 AY
ditambah 0,42 AZ. 0,42 AZ. Nah, ini untuk KDE. Hal yang sama juga kita lakukan untuk mencari AFE. Untuk mencari vektor satuan AFE berarti kita tinggal membagi RFE dibagi dengan mutlak RFE. Yaitu RFE-nya kita sudah punya di sini 5AX plus AY min AZ. 5AX plus AY min AZ dibagi dengan mutlak RFE-nya berarti akar 5 kuadrat tambah 1 kuadrat ditambah dalam kurung minus 1 kuadrat. Hasilnya 5AX plus AY min AZ dibagi akar 5 kuadrat 25 tambah 1 tambah 1 sama dengan 27. Hasilnya adalah 0,96AX tambah 0,19 AY dikurang 0,19 AZ. Ini untuk AFE-nya. Kita sudah dapat ADE AFE selesai, berarti yang untuk yang C. Kita lanjut yang D. Yang D di sini kita diminta untuk menentukan perkalian silang antara RDE cross RFE. Tadi kita sudah punya ya nilai RDE-nya ini adalah RDE kita punya 2AX plus 4AY tadi plus 2AZ dan RFE-nya kita juga punya 5AX plus AY min AZ. Ya, baik. Kemudian kita diminta untuk cross-kan. Berarti RDE cross RFE. Kita buat determinannya saja. Berarti di sini AX, AY, AZ. DE duluan berarti Mama nggak jawab. Iya, Kio. Maaf ya. Nah, kemudian kita masukkan untuk yang RDE-nya. Di sini koefisiennya untuk AX 2, untuk AY 4. Lihatnya dari sini ya. Dan untuk AZ 2. Dan untuk RFE juga kita masukkan di bawahnya koefisien-koefisiennya 5, 1, dan min 1. Untuk mempermudah kita tulis lagi di sini AX AY 2, 4, 5, min 1. Ini berupa pengulangan dari dua kolom pertama saja. Nah, sekarang tinggal kita cari determinan dari si matriks ini. Jadi seperti ini kita kali ini semua. Ini nilainya akan positif. Kemudian ini perkalian yang ini tuh 2, 3 ini hasilnya akan negatif. Minus, minus, minus. Langsung kita kalikan, berarti yang warna kuning pertama di sini 4 kali min 1 AX ditambah, ini yang positif sebelahnya 2 kali 5 AY ditambah positif sebelahnya 2 kali 1 AZ. Kemudian yang warna ini, yang warna ungu, ini tandanya negatif semua, langsung kita kurangi saja. Atau berarti negatif 5 kali 4 kali AZ, 5 kali 4 kali AZ dikurangi 2 kali 1 kali AX dikurangi min 1 kali 2, ini min 1 kali 2 kali AY. Hasilnya berarti 4 kali min 1 AX berarti min 4 AX tambah 2 kali 5 AY 10 AY tambah 2 kali 1 AZ berarti 2 AZ dikurangi 5 kali 4 AZ berarti minus 20 AZ dikurangi 2 kali 1 AX berarti minus 2 AX
minus negatif 1 kali 2 AY berarti 2 AY. Berarti ini kita tinggal operasikan saja yang arah-arahnya sama, AX dengan yang AX, AY dengan yang AY, dan AZ dengan yang AZ. Hasilnya adalah berarti yang untuk AX minus 4 dikurangi 2 AX. Untuk AY berarti ini kita lihat 10 AY ditambah 2 AY. Dan untuk yang AZ artinya 2 dikurangi 20 AZ. Hasilnya minus 6 AX plus 12 AY minus 18 AZ untuk RDE cross RFE atau perkalian silangnya. Yang terakhir E, luas jajar genjang. Nah, luas jajar genjang yang diapit RDE dan RFE itu teman-teman bisa lihat di materi pertama tentang perkan cross. Untuk mencari suatu jajar genjang, ini saya tunjukkanlah saja. Ini kita lihat yang materi ke-1. Kita lihat yang bagian cross. Nah, di sini ditulis luas jajar genjang ketika diapit oleh dua buah vektor bisa kita cari dengan mutlak ini, mutlak dari crossnya. Jadi di sini ada jajar genjang diapit vektor A dan vektor B. Berarti luas jajar genjangnya adalah mutlak dari A cross B. Seperti itu. Berarti tadi kita sudah dapatkan kuliah UTS. Ya, berarti untuk mencari luasan jajar genjangnya dari yang diapit oleh vektor RDE dan RFE, berarti tinggal kita cari mutlaknya, mutlak RDE cross RFE. Kita tadi sudah dapat crossnya, yaitu ini hasilnya min 6AX plus 12AY min 18AZ. Berarti mutlaknya tinggal akar 6 kuadrat tambah 12 kuadrat tambah 18 kuadrat. Didapatkan dari koefisien si hasil vektornya ini. Sehingga hasilnya adalah akar 36 kuadrat, akar 36 tambah 144 tambah 324. Hasilnya 22,4. Ini adalah luasan dari jajar genjang yang diapit oleh vektor RDE dan RFE, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini tentang kulon, ada muatan bidang. Nah, sebenarnya kalau muatan bidang ini, saya lihat teman-teman ada beberapa yang kesulitan, tidak sedikit yang kesulitan. Nah, sebenarnya ini kalau teman-teman paham konsepnya ini sangat mudah, tidak perlu ada integral atau diferensial atau apapun yang perhitungan yang sulit. Coba kita kerjakan. Bagian 2. Pada suatu ruang hampa, ketika kita bicara ruang hampa, pasti nanti kita pakai epsilon 0. Terdapat muatan bidang A yang terletak pada Y sama dengan 0. Muatan bidang A pada Y sama dengan 0 posisinya. Kemudian dengan kerapatan muatan 4 mikrokulom per meter persegi harusnya. Kerapatan muatannya rho S sama dengan 4 mikrokulom per meter persegi. Kemudian ada muatan bidang B pada Y sama dengan 3 dengan kerapatan muatan bidangnya adalah min 3 mikrokulom per meter persegi. Tentukan E pada muatan bidang A. Coba berarti kita gambarkan. Ini anggap ini posisinya Y, ini sumbunya Z, dan ini sumbu X. Kemudian kita punya dua buah muatan bidang.
Pertama, muatan bidangnya berada di Y sama dengan 0. Berarti di sini, sepanjang sini, di sini harusnya dia itu seperti bidang akan seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini. Di Y sama dengan 0. Ke kanan, ke atasnya tak terhingga. Kemudian satu lagi muatannya di Y sama dengan 3. Anggap di sini Y sama dengan 3. Dia berada di sini posisinya kurang lebih bentuknya juga sama. Dia seperti lempengan keduanya. Nah, ini tapi untuk mempermudah gambar, saya buat gambarnya dalam bentuk 2 dimensi saja. Ini saya hapus dulu. Yang pertama berada di sini. Y sama dengan 0, yang kedua berada di Y sama dengan 3 di sini. Ini muatan A, ini muatan B. Nah, kemudian kita diminta untuk yang pertama, akibat dari muatan A pada Y sama dengan -1 dan Y sama dengan 1. Berarti kita cari akibat muatan A. Di mana untuk muatan bidang, kita bisa lihat persamaannya di pertemuan ketiga kalau nggak salah. Ini muatan bidang. Di persamaannya adalah, di buku ada juga sih sebenarnya, adalah rho S per 2 epsilon 0. E sama dengan rho S per 2 epsilon 0. E sama dengan rho S per 2 epsilon 0 dengan arahnya normal terhadap bidang atau permukaan. Oke. Berarti EA, di sini rho S-nya kita ketahui 4 mikrokulom. Mikro itu berarti 10⁻⁶ dibagi 2 epsilon 0. Hasilnya adalah 225,881 volt per meter. Ya, oke. Kita dapat EA-nya. Berarti di sini yang muatan bidang A kita sudah dapat medannya. Di sini kita perlu tahu nih, karena dia positif muatannya, artinya arah dari medannya akan keluar dari bidang. Kita gambarkan pakai yang warna merah. Oke. Dia akan keluar bidang seperti ini ya. Keluar bidang. Ini juga yang bagian kiri akan arahnya juga keluar dari bidang A. Nah, dia bisa kita lihat persamaannya ini tidak mengandung unsur jarak. Artinya dimanapun posisinya, medannya yang ditimbulkan oleh si muatan A akan sama besarnya. Ini bisa kita gambarkan garis-garis medan listriknya. Nah, berarti di sini bisa kita lihat akan ada 2 arah. Yaitu ada yang arahnya, ada yang arahnya searah dengan Y positif dan searah dengan Y negatif. Di sini dia arahnya searah dengan Y positif. Yang ini arahnya searah dengan Y negatif. Sehingga bisa kita tuliskan, chat lagi. Untuk Y kecil 0, berarti EA akan mengarah ke Y negatif, artinya minus 225,881 AY volt per meter. Dan untuk Y besar 0, artinya EA-nya akan mengarah ke Y positif, artinya nggak ada negatifnya. 225,881 AY volt per meter. Nah, cara yang sama juga kita di soal B, di mana kita diminta untuk mencari, di soal B kita diminta untuk
untuk mencari, aduh, salah kan? Kita diminta untuk mencari medan listrik akibat dari muatan bidang B. Berarti EB adalah rho S per 2 epsilon 0 juga, tapi ini ada rho SB sekarang, yaitu minus 3 mikrokulom per 2 epsilon 0. Hasilnya adalah minus 168.411 volt per meter. Atau di sini arahnya bagaimana? Di sini kita pakai warna biru sekarang biar beda. Atau warna hijau. Nah, arahnya bagaimana? Untuk muatan negatif, kita tahu dia akan masuk ke bidang. Di sini berarti arah panahnya akan selalu masuk ke bidang. Masuk. Yang bagian kiri dari muatan bidang juga sama, dia akan masuk. Seperti ini. Artinya akan ada dua kondisi, yaitu untuk B kecil 3, dia akan mengarah ke sumbu Y positif. Y positif arahnya kan ke arah Y positif ya. Dan untuk Y besar 3 akan mengarah ke sumbu Y negatif. Arahnya kan ke kiri nih panah-panah hijaunya. Artinya ke arah Y negatif. Sehingga di sini bisa kita tulis untuk Y besar 3 atau Y kecil 3 dulu deh, Y kecil 3 EB akan sama dengan dia mengarah ke Y positif, artinya dia akan positif arahnya 168.411 AY volt per meter. Dan untuk Y besar 3, dia akan mengarah ke kiri ke arah Y negatif, berarti EB-nya akan sama dengan minus 168.411 AY volt per meter. Nah, itu jawabannya untuk soal A dan soal B. Terakhir yang C diminta untuk posisi. Kita minta untuk mencari medan listrik di posisi 2, min 1, 1, kemudian di posisi 3, 2, 5, dan di posisi min 1, 5, 2. Nah, ini ketika ditanya soal ini, teman-teman nggak usah pusing, cukup perhatikan di mana posisi Y-nya. Di sini posisi Y-nya minus 1. Di sini posisi Y-nya sama dengan 2. Dan di sini posisi Y-nya sama dengan 5. Untuk koordinat X dan Z, ini bisa kita abaikan saja. Di sini untuk titik Y sama dengan 1, berarti bisa kita lihat di slide sebelumnya. Berarti Y sama dengan 1 di area kiri, di area sini. Di sini panah merahnya ke kiri, panah hijaunya ke kanan. Artinya EA-nya negatif, EB-nya akan ke kanan adalah positif. Berarti E sama dengan EA-nya tadi panah merahnya tadi ke kiri, berarti minus EA ditambah EB. Kemudian berarti di sini kita tahu tadi EA-nya adalah 225881, berarti minus 225881 ditambah EB-nya 169.411. Hasilnya minus 56.469 volt per meter. Kemudian di posisi Y sama dengan 2. Y sama dengan 2 di mana? Berarti di sini, berarti di area tengah sini. Di antara lempeng A dan B, di sini
kita lihat panah merah ke kanan, panah hijau ke kanan. Artinya EA-nya mengarah ke Y positif, EB-nya juga mengarah ke Y positif. Artinya nilai E totalnya, kita tulis di sini, E pada Y sama dengan 2 akan EA ditambah EB. Dua-duanya positif. 225,881 tambah 169,411. Hasilnya adalah 395,292 volt per meter untuk medan di Y sama dengan 2. Dan terakhir di Y sama dengan 5. Berarti kita lihat lagi, di Y sama dengan 5, berarti di kanan, paling kanan terlihat bahwa sekarang panah merahnya ke kanan, panah hijaunya ke kiri. Panah merah berarti A ke kanan positif, E sama dengan EA-nya positif, dan panah hijau ke kiri berarti itu EB, karena ke kiri dia negatif, EB. Berarti 225,881 dikurangi 169,411, hasilnya 469 AY volt per meter. Ini lupa juga, ini ada AY-nya harusnya, AY. Arahnya mengarah ke AY semua. Seperti itu untuk yang nomor 2, kita perlu tinjau satu persatu nih. Di sini pokoknya ketika kita diminta untuk mencari nilai medannya, tinggal kita lihat posisinya di mana. Di posisi pertama di 2-1,1, itu kita lihat saja yang koordinat Y-nya di -1, berarti dia di sebelah kirinya lempeng A dan sebelah kirinya lempeng B. Mau dia -1, -2, -3, -4, nilainya akan sama semua. Kita nggak perlu pedulikan. Pokoknya kita tahu dia di sebelah kirinya lempeng A, sebelah kirinya lempeng B. Berarti kita bisa tentukan arah panah medan dari lempeng A kemana, arah panah medan dari lempeng B kemana. Seperti itu untuk yang pengerjaannya. Sebenarnya ini sederhana. Ini boleh mama. Oke. Ya, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Di soal nomor 2, bagian 3. Di bagian 3 ini ceritanya tentang hukum Coulomb. Hukum Gauss. Di sini kita punya 2 buah tabung awalnya. Tabung pertama yaitu atau silinder pertama itu adalah silinder konduktor A yang memiliki jari-jari 2 cm. Ini yang warna biru kalau di gambarnya, silinder warna biru. Pertama kita punya silinder 1. Ini jari-jarinya adalah 2 cm. Kemudian diketahui juga kerapatan muatan bidangnya adalah 20 nanocoulomb per meter persegi. Kulit silinder, kemudian ada di silinder 2 atau silinder B kita sebutnya. Jari-jarinya sekarang adalah 4 cm dan kerapatan muatannya adalah 4 nanocoulomb per meter persegi. Nah, kalau teman-teman lihat ini mungkin agak sulit soalnya atau agak rumit. Tapi kalau kita paham ini tidak sulit sebenarnya. Ini panjangnya 1 meter. Tidak perlu ada integral, diferensial, atau hal yang aneh-aneh lainnya. Kita lihat dulu yang pertama, total muatan pada kulit bola konduktor A. Total muatan berarti Q. Q itu kita bisa menggunakan Q sama dengan integral. Di sini karena muatan bidang, berarti integral rho S ds. Atau karena di sini kita malas untuk integral, kita bisa dan di sini rho S-nya juga berupa konstanta 20 nanocoulomb, kita bisa langsung aja kalikan rho S-nya dengan A, di mana A adalah luas penampang selimut tabungnya, yaitu berarti rho S dikali 2pi rho L.
Kalau pakai teman-teman pakai integral juga hasilnya akan sama saja sebenarnya. Berarti di sini rho S-nya adalah 20 nanocoulomb per meter persegi dikali 2pi, rho-nya adalah 2 cm, 2 kali 10 pangkat min 2, dan L-nya atau panjang tabungnya adalah 1 meter. Didapatkan hasilnya, toki totalnya adalah 2,5 nanocoulomb. Itu untuk muatan pertama. Untuk muatan kedua, caranya juga sama, berarti Q sama dengan tinggal rho S kali A. Di mana A ini adalah luas permukaan dari si muatan tersebut. Karena muatan ini berupa muatan tabung, selimut tabung, berarti tinggal kita kalikan dengan luas perangsang tabung. Di sini untuk yang silinder B, rho S-nya adalah min 4 nanocoulomb per meter persegi, dikalikan A-nya berarti 2pi, jari-jarinya di sini 4 cm, 4 kali 10 min 2 meter, dikali 1 meter adalah tinggi dari tabungnya. Hasilnya minus 0,1 nanocoulomb. Minus 4, 20, 40, 80. 4, oke. Sekarang kita udah dapatkan dua buah muatannya. Kita diminta untuk mencari kerapatan flux pada rho-nya di 1, 3, dan 5. D pada rho sama dengan 1, D pada rho sama dengan 3, dan D pada rho sama dengan 5. Nah, ini kita perlu tinjau nih. Kita misalkan gambarkan tabungnya lagi di sini. Ini jari-jari yang pertama. Jari-jari tabung pertama itu dia punya jari-jari 2 cm. 2 cm, berarti di sini untuk pertanyaannya di rho sama dengan 1, berarti lebih kecil di sini. Diminta untuk mencari kerapatannya di dalam sini, kerapatan fluxnya. Nah, ini tinggal kita pakai Gauss saja, yaitu total flux. Kita ambil total flux dulu, yang menembus suatu permukaan tertutup akan sama dengan jumlah muatan yang dilingkupinya, Q enclosed. Nah, ketika kita buat suatu permukaan Gauss di jari-jari sama dengan 1, apakah ada muatan bidang yang kita lingkupi? Nah, di sini karena di dalam, berarti kan nggak ada muatan bidang yang dilingkupi. Berarti Q enclosed-nya akan sama dengan 0. Artinya, fluxnya, total flux sama dengan 0. Artinya, D-nya akan sama dengan 0 pada rho sama dengan 1. Yang kedua, kemudian di rho sama dengan 3, berarti kita buat permukaan Gauss-nya agak di luar. Ini kan jari-jarinya 2. Jari-jari 3 berarti di sini. Berarti dia sudah mulai melingkupi belum? Nah, kita lihat dia sudah melingkupi, yaitu si muatan tabung yang pertama. Tabung yang pertama dia dilingkupi. Berarti sekarang Q enclosed-nya ada. Q enclosed-nya, total muatan yang dilingkupi akan sama dengan muatan pada total muatan si tabung pertama ini, 2,5 nanocoulomb. Berarti di sini total flux yang menembusnya segini, 2,5 nanocoulomb, dan kerapatan fluxnya tinggal kita bagi saja. 2,5 nanocoulomb dibagi dengan luas permukaan dari yang kita tinjau, di mana di sini yang kita tinjau adalah tabung dengan jari-jari 3 cm. 2,5 nanocoulomb per 2pi kali jari-jarinya di sini adalah 3 cm dan tinggi tabungnya adalah 1. Jadi kita asumsikan bahwa si muatan bidangnya ini sama ya, permukaan Gauss-nya ini paralel dengan si muatan bidang. Dan dapatkan hasilnya adalah 13,13 mikrocoulomb per meter. Oke, ini untuk yang di rho sama dengan 3. Kemudian kita tambah lagi ketika kita diminta untuk di rho sama dengan 5. Nah, di rho sama dengan 5, di sini kita permukaannya seperti apa? Kan seperti ini.
berarti di luar. Berarti baik tabung pertama dan tabung kedua sudah dilingkupi. Berarti Q enclose-nya akan sama dengan Q dari tabung pertama atau tabung A tambah Q tabung B, yaitu 2,5 nanocoulomb ditambah minus 0,1 nanocoulomb untuk muatan di bidang B. Hasilnya adalah 2,4 nanocoulomb, yaitu Q enclose-nya, di mana Q enclose sama dengan psi, berarti total flux yang menembusnya adalah 2,4 nanocoulomb juga, dan kerapatan flux yaitu psi dibagi A, yaitu 2,4 nanocoulomb dibagi jari-jari, dibagi dengan luas permukaan tabungnya dengan jari-jari 5, berarti 2pi dikali 5 dikali L, L-nya itu 1 meter. Hasilnya adalah, ini kali 10/2, jangan lupa karena di sini cm. Hasilnya adalah 7,6 mikrocoulomb per meter persegi. Itu untuk kerapatan flux di rho sama dengan 5. Dan untuk soal terakhir yang D, ini juga sebenarnya sederhana. Diminta kerapatan muatan listrik pada silinder dengan konduktornya rho sama dengan 6. Berarti yang akan menyebabkan D sama dengan 0 pada rho besar dari 6. D sama dengan 0 pada rho besar 6. Ketika D sama dengan 0, artinya di sini total flux yang menembus akan sama dengan 0 ya. Nah, ketika total flux yang menembus itu sama dengan 0, artinya apa? Artinya Q enclose juga sama dengan 0. Nah, berarti kita harus membuat suatu tabung di bagian luar di rho sama dengan 6 yang akan menyebabkan Q enclose-nya atau Q yang dilingkupinya akan sama dengan 0. Berarti nanti kalau kita tambahkan Q total di rho sama dengan 6 adalah Q1 tambah Q2 tambah Q3 harus sama dengan 0. Artinya tadi Q1 2,5 nanocoulomb, Q2-nya adalah minus 0,1 nanocoulomb, Q3-nya kita cari. Ini adalah total muatan di rho R sama dengan 6. Di sini berarti Q3 akan sama dengan minus 2,5 nanocoulomb tambah 0,1 nanocoulomb, hasilnya adalah minus 2,4 nanocoulomb. Berarti si muatan pada rho sama dengan 6, total muatannya harus besar minus 2,4 nanocoulomb. Nah, di sini kan yang ditanya bukan total muatan, tapi kerapatan muatan. Ya, berarti mudah, tinggal kita bagi saja. Rho S sama dengan Q dibagi A, di mana Q-nya kita punya minus 2,4 nanocoulomb, dibagi A-nya adalah muatan tabung yang berada di jari-jari 6. Di sini mintakan di R sama dengan 6. Berarti 2pi kali 6 kali 10⁻², dikali tingginya 1. Hasilnya adalah minus 6,3 nanocoulomb per meter persegi. Jadi kerapatan muatan pada R sama dengan 6, pada jari-jari pada R sama dengan 6, agar total flux, agar kerapatan fluxnya atau total fluxnya sama dengan 0 di luar rho sama dengan 6, kerapatan muatan di rho sama dengan 6 harus minus 6,3 nanocoulomb per meter persegi. Ya, kita masuk ke yang terakhir, yaitu di sini ada potensial, ada kombinasi ya. Jadi di sini ada kombinasi dari Gauss. Di sini lebih ke divergensi dan grad, penggunaan divergensi dan grad. Di sini di nomor 4 ini diketahui, atau di bagian 4 diketahui, kita punya potensial V sama dengan ya, Z kuadrat plus 3XY. Z kuadrat plus 3XY, di mana kita tahu ada posisi koordinat K di 2,1,1.
Kemudian kita diminta untuk mencari potensial pada titik K. V pada K berarti tinggal kita masukkan saja. Z-nya di sini 1, berarti 1 kuadrat tambah 3. X-nya di sini 2, berarti 2 dikali Y-nya 1. Sama dengan 1 tambah 6. Iya. Sama dengan 7 volt. Ini untuk yang A. Yang B diminta vektor medan listrik pada titik K. E. Dimana apakah hubungan antara E dan V? Ini kita bisa lihat di materi keberapa ya? Materi ke-7 kayaknya. Materi kuliah. Medan Nah, ini hubungan antara ini hubungan antara D dan E. Di sini kita bisa dapatkan E sama dengan min grad V. E sama dengan min grad V, di mana grad V ini artinya apa sih? Jadi kita bisa dapatkan min grad V adalah minus dou V per dou X AX plus dou V per dou Y AY plus dou V per dou Z AZ. Berarti minus dou, kita masukkan V-nya itu Z kuadrat plus 3XY per dou X AX plus dou Z kuadrat plus 3XY per dou Y AY tambah dou Z kuadrat plus 3XY per dou Z AZ. Nah, ini kalau teman-teman bingung, Z kuadrat plus 3XY ini apa? Ini si V-nya yang di sini. Kita masukkan semuanya. Ini sama ya. Kemudian kita turunkan. Yang pertama, yang AX ini kita turunkan terhadap X. Turunannya berarti hasilnya adalah 3YAX. Yang kedua ini kita turunkan terhadap Y. Hasilnya 3XAY. Dan yang terakhir kita turunkan terhadap Z. Hasilnya 2Z AZ. Ini untuk E-nya, tapi yang diminta di sini E pada titik K, berarti E pada titik K sama dengan minus 3 kali K ini tadi koordinatnya 2,1,1. Kita masukkan 3 kali 1 AX tambah 3 kali 2 AY tambah 2 kali 1 AZ. Hasilnya min 3 AX, min 6 AY, min 2 AZ. Untuk yang B. Yang C diminta magnitud medan listrik pada titik K. Berarti mutlak E. Tadi kita punya E-nya min 3, min 6, min 2. Kita punya E sama dengan min 3, min 6, min 2. Berarti mutlak E akan sama dengan akar min 3 kuadrat tambah min 6 kuadrat tambah min 2 kuadrat. Hasilnya adalah akar 9 tambah 36 tambah 4. Akar 49 yaitu 7 volt per meter. Yang D diminta min dV per dN. Minus dV per dN ini sebenarnya dia adalah minus mutlak E, yaitu minus 7 volt per meter. Ini dapatnya dari mana? Ini bisa kalian lihat di materi ke-7.
Nah, di sini dituliskan definisi dari grad T atau di sini kita pakai grad V adalah sama dengan dV per dN. Turunan turunan dari suatu fungsi terhadap garis normalnya, seperti itu. Nah, ini sama saja ketika kita melakukan yang grad yang tadi di soal C atau di soal B, kemudian kita tinggal gunakan saja untuk yang soal D. Yang terakhir untuk yang E, kerapatan fluks pada titik D. Kerapatan fluks pada titik K, mungkin maksudnya. D, kerapatan fluksnya yaitu berarti D sama dengan epsilon 0 dikali E saja. Dimana kalau diminta di titik K berarti tinggal kita gunakan yang sebelumnya, yang ini minus 3AX plus minus 6AY plus minus 2AZ. Berarti di sini epsilon 0 dikali minus 3AX minus 6AY minus 6AZ. Minus 2AZ. Hasilnya adalah minus 2,6 AX minus 5,2 AY minus 1,7 AZ dikali 10 pangkat minus 11 Coulomb per meter persegi. F diminta untuk mencari rho V pada titik K, di mana hubungan antara rho V dan D ini punya hubungan, yaitu kita tahu div D rho V. Berarti tinggal kita divergensikan saja D-nya. Nah, dimana kalau mau kita divergensi, kita jangan pakai yang ini ya, tapi pakai yang masih ada variabel X, Y, Z-nya. Yaitu berarti di sini, yang ini, E sini, kita kalikan dengan epsilon 0 dulu. Berarti kita cari D-nya dulu. Kita tulis dulu ya E-nya kalau bingung. E sama dengan 3YAX plus 3XAY plus 2ZAZ. Berarti D sama dengan epsilon 0 dikali 3YAX tambah 3XAY tambah 2ZAZ. Nah, tinggal kita untuk mencari rho V, kita div-kan saja D-nya. Sama dengan div D. Div D itu berarti dou dx per dou x tambah dou dy per dou y tambah dou dz per dou z. Yang dx ini apa? Dx ini adalah konstanta dari yang x-nya, ini dx. Yang y berarti yang konstanta yang searah dengan arah y, ini dy. Yang dz juga sama, berarti ini koefisien atau konstanta berada di yang arah z-nya, dz. Kita turunkan dou 3y per dou x tambah dou 3x per dou y tambah dou 2z per dou z. Ini semuanya kita kalikan dengan epsilon 0, jangan lupa. Hasilnya, turunan y terhadap dou 3y per dou x 0, dou 3x per dou y 0, sisanya tinggal dou 2z per dou z, hasilnya adalah 2 epsilon 0 Coulomb. Yaitu 16 mikronano picocoulomb per meter pangkat 3. Ini adalah kerapatan muatannya. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan, sejak awal sampai akhir saya sama sekali nggak pakai integral atau hanya diferensial saja ya. Diferensial pun sangat mudah, integralnya tidak ada, saya nggak pakai integral sama sekali. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita bisa paham baik-baik apa yang dimau soalnya dan kita bisa paham konsepnya, hitungan matematisnya ini tidak terlalu rumit.
Sebenarnya mungkin teman-teman agak bingung aja karena kurang latihan saat pengerjaannya. Tapi ya kurang lebih seperti itulah bagaimana cara mengerjakannya ya. Kalau bingung nanti boleh bertanya ketika kelas. Mungkin itu saja pembahasannya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.